Assalamualaikum, kita lanjutkan ya pelajaran kita mengenai filamen. Nah, di video ini kita akan bahas mengenai builder form. Jadi teman-teman bisa ke dokumentasi, kita ke form builder, lalu kita ke builder di sini. Oke, jadi ini jika teman-teman ingin menggunakan semacam dynamics form ya. Nah, kita bisa lihat nih hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk setiap kontennya kayak gini, ini kayak section content, nanti isinya tuh ada heading, ada paragraf, ada image, kemudian ada ini lagi ya, ya paragraf. Jadi kontennya itu bisa diisi multiple. Oke, nah kayak gini ya. Jadi kita sudah siapkan form-formnya terlebih dahulu, kayak gini. Jadi yang nanti ini bisa dipilih oleh user. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya gimana. Nah, kemudian di sini direkomendasi agar konten yang akan disimpan atau ya tempat konten ini kita simpan di kolom mana gitu. Nah, kolom itu harus bertipe JSON atau teks ya. Jadi kita bisa gunakan JSON, yang MySQL-nya bisa gunakan JSON, silakan. Yang tidak bisa berarti gunakan aja tipe teks di kolom ya. Oke, jadi langsung aja. Jadi di sini kita akan buat sebuah tabel post, oke. Jadi kita contohkan aja ya. Nah, kita langsung buatkan PHP artisan make postnya belum ada ya. Oke, belum ada post, make model post migration. Oke, jadi ini sebagai contoh. Nah, berarti di sini kita kasih aja tabel contoh, misalnya ini ya, text description. Oke, seperti ini. Kemudian user ID ya. Coba kita cek dulu di mana user ID. Oke, kita buat aja. Ya, untuk user ID opsional saja ya, tidak ini terkait dengan materi, kita buat aja sekalian. Ini user ID. Oke, user. Oke, jadi seperti ini aja. Oke, kemudian kita migrate. Oke, sudah. Nah, kemudian kita buatkan aja langsung ya. Filament resource post. Oke, enter. Kita ke admin. Oke. Nah, sudah. Post resource. Oke, jadi kita bisa gunakan aja ya forms components, kemudian section, make. Kita buat skemanya dulu nih. Oke, lalu kita copy ya. Jadi builder ini. Nah, ini kita copy, paste di sini. Oke. Jadi ini kita copy lagi.
kita paste. Oke deh. Kita rapikan dulu ya format dokumen. Oke, sudah. Oke, lalu kita bisa lihat ya. Kita login dulu. Oke, sorry. Kita root case lagi. Refresh. Oke. Ini ada post. Nah, kita new post. Jadi seperti ini. Content, add to content. Oke, heading ya. Nah, seperti ini. Jadi semua inputan di sini kita bisa masukkan ke dalam sini ya. Jadi misalnya pilihan ini skema nih. Nah, pilihan heading. Berarti nanti di skemanya ini, nah pilihannya apa nih? Ini berarti ada kolom text input berupa heading, lalu pilih levelnya nih, level heading A1, oke. Begitupun dengan yang paragraf. Ini pakai text area. Kalau mau pakai rich editor juga bisa ya. Ini rich editor kayak gini. Oke. Nah, kita coba ya. Regress. Ini heading. Lalu kita tambahin lagi. Misalnya paragraf. Oke. Nah, jadi sesuaikan aja ya. Berapa banyak form builder atau ya inputan untuk tiap bloknya ini. Kita mau isi berapa nih di sini. Mau isi image juga boleh, silakan. Upload ya, file upload. Nah, itu silakan. Jadi di sini kita buat image-nya sendiri nih, pilihan image. Add to content image. Oke, kayak gini ya. Kita upload. Nah, ini alternative text. Oke, kayak gitu ya. Ada di sini alternative text. Jadi kalau kita nggak mau pakai ya silakan juga ya. Nah, hanya kita mesti di sini kan make content. Sedangkan di kita punya kolom itu namanya description kan, description. Oke, seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kalau kita mau simpan, berarti kita setting dulu ya di model, post, oke. Lalu kita buat di sini protected, kasih aja guarded. Nah, berikutnya kita buat case untuk deskripsinya tuh array. Oke, karena di sini menggunakan Laravel 10, jadi kita buatnya gini aja ya, protected case. Kemudian di sini gini aja ya, description array. Oke. Nah, kemudian untuk yang Laravel 11 kita buat di sini ya. Case for Laravel 11 itu seperti ini ya. Seperti ini ya untuk Laravel 11, atau teman-teman bisa lihat di dokumentasi mengenai case. Oke, jadi kita pakainya di sini karena punya kita Laravel 10. Oke, lanjut kita buat untuk ini ya, create post. Kita mesti buat untuk isi data user ID ya. Jadi kita pakai protected function muted from data before create. Lalu di sini data user ID.
return data. Oke, sudah. Ini post resource. Oke, jangan lupa ya, ini description. Kita mesti isi description ya. Jadi sesuai nama kolom. Oke, kita coba. Heading. Jadi tidak harus semua kita isi ya. Bebas mau isi seperti apa. Ini paragraf. Dan image. Image di sini ini ya. Seperti ini ya. Oke, kita coba create. Oke, berhasil. Jadi bebas ya, kita mau kasih form data di sini seperti apa, form fieldnya ya. Dan kita bisa tengok dia punya nilai di database. Oke, bisa dilihat seperti ini datanya. Jadi ini array JSON ya. Coba kita copy. JSON. Coba kita kasih gini, nah. Jadi format datanya itu seperti ini. Tipenya apa, lalu datanya apa nih. Datanya apa saja nih. Nah, jadi di sini kalau teman-teman sudah tahu mengenai pengambilan data di JavaScript, kayak data JSON gini, nah teman-teman pastinya sudah paham ya. Jadi kita cuma punya dua data, yaitu tipe sama data. Nanti datanya ini bisa banyak, ada konten, ini ada level, jadi sesuai lagi dengan yang kita masukkan. Oke. Nah, kemudian tentunya untuk kolom, kalau kita buat kolomnya, jadi kita nggak bisa tampilkan ini ya, tampilkan datanya, coba. Jadi misalnya ini, kita buat tables, columns, text column, lalu di sini make description. Error ya. Jadi di sini diminta agar array ini, karena ini berupa array, jadi kita konversi ke string dulu. Oke. Jadi ya tentunya kalau kita gunakan builder form, maka builder form ini usahakan jangan tampil di tabel. Karena ini latihan, jadi di sini kita cuma gunakan dua kolom aja ya. Nah ini. Jadi mungkin teman-teman bisa tambahkan nanti di sini misalnya title atau name. Jadi biar tabel yang lain itu yang kita tampilkan, bukan tabel yang di deskripsi, karena ini sudah array ya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan yaitu ini aja ya. Di post model untuk case-nya ini kita mesti buat ini ya, tipe array. Ini yang level 10. Nah, pada level 11 gunakan yang ini. Oke, demikian tutorial kita. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.